Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan saya Bu Anjar. Pertemuan kedua matematika pada pagi hari ini. Indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kedua yaitu pertama, mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. Menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan. Menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Kemudian, mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan. Berikut, menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Berikutnya, mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif. Terakhir, menentukan hasil pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Anak-anakku sekalian, bagaimanakah sifat-sifat bilangan berpangkat? Sifat perkalian bilangan berpangkat. Contoh 1. 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 6 kali, dikalikan 2 kali 2 kali 2, 3 kali, digabungkan jadi 1, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali, jadi hasilnya 2 pangkat 9. Kita lihat contoh berikut. A pangkat 8 kali A pangkat 4. A yang pertama 8 kali, dikalikan A yang kedua 4 kali. Nah, kita gabungkan A-nya, ternyata kita hitung ini 1, 2, 3. Ini kan asalnya ini ya, anak-anak ini A pangkat 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikalikan A pangkat 4, ini A 1, 2, 3, 4. Ini digabungkan dengan ini. A sebanyak kita hitung, ternyata hasilnya adalah A pangkat 12. Bagaimana kalau dengan 4A pangkat 2? 4A pangkat 2 itu artinya 4A kali 4A. 4 kali 4, 16. Kali A kali A. A-nya ada 2. Berarti hasilnya 16A pangkat 2. Kesimpulannya, jika A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian, pangkatnya ditambahkan. Bagaimana sifat yang kedua? Sifat pembagian. Ini salah nak ya. Ini sifat pembagian bilangan berpangkat. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kita tulis 2 sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 2 pangkat 3. 2 sebanyak 3 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya setelah dibagi sisa 2 kali 2 kali 2 yaitu 2 pangkat 3. Nah, contoh berikut. Bagaimana kalau A pangkat 8 dibagi A pangkat 4? A pangkat 8 berarti ada A sebanyak 8 kali ini. Dibagi dengan A pangkat 4, A-nya sebanyak 4 kali. Hasilnya A pangkat 4. Kesimpulannya, A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Coba kita lihat bandingkan yang atas. Kalau dikalikan, pangkatnya ditambah. Kalau dibagikan, pangkatnya dikurangi. Ini. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan yang berikut. Nah, sifat bilangan berpangkat yang berikut. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Ini salah lagi nih.
sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Oke, nanti bisa ini. 2 pangkat 2 pangkat 3 itu artinya 2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 2. Nah, diuraikan, ternyata kita hitung angka 2-nya sebanyak 6 kali. 2 pangkat 6. Kesimpulannya, A pangkat M, ini, kalau dipangkatkan N, hasilnya A pangkat M kali N. Sifat yang berikut. Sifat perpangkatan dari bentuk perkalian. 2 kali 5 pangkat 3. Kita uraikan 2 kali 5, 2 kali 5, 2 kali 5. Kemudian yang sejenis kita gabungkan. Ini 2, 2, 2. Bergabung 5, 5, 5. Bergabung. Kita hitung, angka 2-nya sebanyak 3, angka 5-nya sebanyak 3. Hasilnya ini 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Kesimpulannya, jika A kali B pangkat N, itu hasilnya A pangkat N kali B pangkat N. Sifat yang berikut, sifat perpangkatan dari bentuk pembagian, bukan perbagian anak-anak ya, pembagian. Ini 2 per 5 pangkat 3, itu artinya 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5. Pembilangnya 2 kali 2 kali 2 ini. Penyebutnya, sehingga kesimpulannya ini. A dibagi B pangkat N, itu sama artinya A pangkat N dibagi B. Nah, kita latihan soal, anak-anak ya. Latihan soal 1, nanti kalian kerjakan, melihat contoh di atas. Ingat ya, kalau perkalian, pangkatnya ditambahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangi, dan seterusnya ini. Ini nanti 3-4 bisa lihat contoh yang sebelumnya. Kita ke materi berikutnya. Bagaimanakah kalau bilangan berpangkat bulat negatif, berpangkat 0, dan berpangkat pecahan? Kita langsung ke contoh. Nah ini adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi A pangkat negatif B. Nah, kita lihat kenapa hasilnya 1 per A pangkat B. Kita langsung ke angka soal ini. 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 6. Tadi sudah dijelaskan kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Berarti hasilnya 7 pangkat negatif 4. Bisa juga caranya 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 6. Ini kita uraikan. 7 pangkat 2 itu 7 kali 7. 7 pangkat 6, ini 7 kali 7 sebanyak 6 kali. Setelah disederhanakan, ini dibagi 7, ini dibagi 7, 1, dan seterusnya. Ternyata hasilnya 7 pangkat 1 per 7 pangkat 4. Jadi, nilai ini sama dengan nilai ini. Yang berikut, ini 1 per 3 pangkat negatif 2. Bisa menulisnya seperti ini, 1 dibagi 3 per 3 pangkat negatif 2. Sama artinya dengan 1 dibagi 3 pangkat negatif 2. Sama dengan 1 dibagi 1/3 pangkat 2. Hasilnya 1 kali 3 pangkat 2. Masih lanjutannya itu, sekarang bagaimana kalau pangkatnya 0? Nah ini. A pangkat 0 1. Loh kok bisa 1? Kita cek dulu. 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 6 itu artinya 7 pangkat 6 dikurangi 6. 6 kurangi 6, 0. Berarti 7 pangkat 0. Atau cara yang lain. 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 6 ini kita uraikan 7 sebanyak 6 kali. Penyebutnya juga 7 sebanyak 6 kali. Setelah disederhanakan,
Ini kan 7 bagi 7 1. 1 dan seterusnya hasilnya 1. Maka kesimpulannya nilai ini sama dengan ini. Nah, karena ini dengan ini sama. Nah, sekarang kalau pangkatnya pecahan, jadi A pangkat M per N. Jika 25 pangkat N sama dengan 5, maka 25 itu kita rubah menjadi 5 pangkat 2. 25 menjadi 5 pangkat 2, baru pangkat N. Sedangkan 5 itu artinya 5 pangkat 1. Sehingga 2N sama dengan 1. Ini kan sama nih ya, bilangan pokoknya 5. 5 berarti pangkatnya 2N sama dengan 1. N-nya 1 per 2. Sehingga 25 pangkat setengah itu nilainya sama dengan 5. Dan akar dari 25, jadi kalau ini 25 pangkat setengah, ini 25, ini yang 1, ini yang 2. Hasilnya 5. Bagaimana dengan contoh berikutnya? Ini 27 pangkat N. 27 dirubah ke bilangan pokok 3. 27 itu 3 pangkat 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 1. Jadi 3N itu 3 pangkat 1. 3N-nya 1, N-nya sepertiga. Jadi 27 pangkat sepertiga hasilnya 3. Dan akar 3 dari 27 hasilnya 3. Kesimpulannya 27 pangkat sepertiga sama artinya dengan akar 3 dari 27 pangkat 1. Hasilnya 3. Nah, contoh soal ini 1, 7 pangkat negatif 2 artinya 1/7 pangkat positif 1/7 pangkat positif 2. 1/4 pangkat min 3 artinya 4 pangkat positif 3. Nyatakan bilangan berikut menjadi bilangan berpangkat negatif. Nah ini, K pangkat 5, L pangkat 2, M pangkat 6, artinya K pangkat min 5. Ini kan 1 ya nak ya. Ini 1 per K pangkat min 5, L pangkat min 2, M pangkat min 6. Begitu juga dengan ini. Berarti 1 per 5A pangkat min 2, B pangkat min 3, C pangkat min 4. Tentukan nilai dari bilangan berpangkat. Tadi sudah dijelaskan bahwa jika dikalikan maka pangkatnya ditambah. Jadi ini kan bilangan pokoknya sama 3, 3, 3. Bilangan pokok 3. Pangkatnya 5 ditambah negatif 7. Karena bagi maka dikurangi 2. Ini hasilnya. Bagaimana kalau pembagian? Nah, pembagian itu berarti pangkatnya dikurangi, perkalian ditambah. Jadi 4, bilangan pokoknya 4. Sudah ini 4. Terus pangkatnya 8. Karena dibagi maka dikurangi 12. Karena dikali maka ditambah negatif 5. Hasilnya sekian. Contoh yang nomor 4. Nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Akar 3 dari 81 pangkat 2. Jadi ini 81, ini 2 per 3. Yang B ini 125, pangkatnya ini negatif, ini 2. Hanya Oke. Nah, ada latihan 1, ada latihan 2. Nanti silakan dikerjakan, melihat contoh. Kalau sudah selesai, hasilnya bisa dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa kalau pakai namanya emailnya orang tua ya harus diberi nama. Oke ya, ini latihan soal 2 ada 4 juga. Oke. Nah, silakan mengerjakan. Semangat anak-anakku. Selamat mengerjakan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.